bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Dadah. Misalnya sekartas kayaknya cukup deh. Mana? Nasi kotak. Kita benar dah harian gitu. Baik. iya. Jadi deh. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah. Kita mau kasih makanan gue ya. Mau kasih makanan sedekah. Oh ya. Yuk. Tapi kita tuh lagi sambil nge-vlog. Nih pasti ada yang ngomong, "Bang, lu nggak kasihan sama banci-banci itu?" Ya, mau gimana ya, lagi? Karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan Suci Ramadan. bulan suci Ramadan gitu. Harusnya beribadah. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. Covid. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Membantu pemerintah membersihkan para sampah masyarakat. Oh, itu di tayangan ada kasihannya juga seperti ya kasihannya ada juga, cuma mau gimana lagi ya tuh? Ya itu kan salah sendiri. Itu kan salah sendiri. Orang ini kan lagi berpuasa, masa dia kaum Sodom itu nggak boleh ya. Kaum Sodom zaman Nabi, Zaman Rasul. kaum Sodom itu dibinasakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, banyak sekali kenikmatan, diantaranya yang kita masih bisa rasakan sampai saat ini, yaitu adalah nikmat sehat, juga diiringi dengan nikmat iman, juga nikmat Islam yang masih kita genggam sampai saat ini. Ya, Alhamdulillah, hari ini saya masih bisa bikin video lagi. Dan kali ini insyaallah saya akan bahas suatu video yang dimana saya pun baru tahu sebetulnya, karena saya jarang buka-buka sosmed. Itu pun kalau di YouTube saya hanya upload saja, upload video selesai, nggak pernah perhatiin yang trending atau apa. Tapi tadi pagi saya perhatikan di video yang trending di YouTube itu ternyata ada sebuah video yang viral, trending nomor 1, bahkan di pembahasan ada nomor 2 lagi masih tentang video tersebut, yaitu tentang sembako sampah, prank sembako sampah kepada waria. Nah, saya sempat tonton videonya, sempat cari, karena kebetulan video itu sudah dihapus dan akun YouTube yang mengupload itu, yang bersangkutan, sepertinya akun itu sudah di-revote dan sudah tidak ada lagi akunnya. Tapi ada beberapa dari channel-channel lain yang upload video-video yang memang sudah terlanjur tersebar itu, dan saya tonton betul itu. Ketika saya perhatikan, di situ ada sebuah, dibilang sebuah kebodohan, mungkin bisa ya, cuman saya nggak mau bilang itu. Saya hanya ingin katakan bahwa itu adalah sebuah kezaliman, bukan kebodohan. Itu kezaliman yang dilakukan. Allahu alam ya, kalau misalkan ada yang bilang, oh tapi itu kebodohan karena dia bersikap bodoh, dia bertindak bodoh telah melakukan itu. Iya, itu kezaliman yang dia lakukan, yang berakibat dia menjadi seorang yang bodoh. Itu yang terjadi sebetulnya. Dan kalau saya lihat video itu, mereka tertawa ya, di situ melakukan prank itu, mereka tertawa, mereka merasa puas, mereka senang. Bahkan saya kutip dari beberapa kata-kata di video itu, dia mengatakan bahwa buat apa saya kasihan sama mereka, karena mereka pun ini di bulan suci Ramadan harusnya mereka tidak seperti itu, maksudnya terhadap waria itu ya, terhadap waria-waria itu harusnya mereka tidak seperti ini, kan bulan puasa, ini bulan Ramadan, dan mereka tidak mentaati peraturan pemerintah dalam PSBB ini. Dia bilang begitu. Ketika mereka mengatakan itu, seharusnya mereka sadar ada beberapa kesalahan dalam video itu, yang memang ucapan mereka saya kira tidak didasari dengan ilmu ya. Entah mereka itu terpengaruh obat-obatan, atau memang sering menggunakan itu, atau sedang mabuk, atau gimana, wallahu alam. Tapi kata-kata mereka seperti kata-kata orang yang tidak sadar.
Kata-kata mereka itu seperti kata-kata yang tidak keluar dari akal sehat manusia. Ya. Ketika mereka katakan kenapa di bulan suci Ramadan mereka pantas dibuat seperti itu, mereka layak mendapatkan itu karena mereka di bulan suci Ramadan harusnya tidak seperti itu. Lalu apa yang terjadi sama mereka itu? Mereka ngapain di situ? Di bulan suci Ramadan mereka ngapain? Mereka menzolimi waria-waria itu dengan memberikan sodako berupa sampah, dan mereka mengatasnamakan itu sedekah, bagi-bagi sembako, bagi-bagi sedekah. Subhanallah, itu kezaliman yang luar biasa kalau saya bilang itu. Tidak ada hal seperti itu yang bisa dilakukan oleh seorang muslim yang memang punya akal sehat seharusnya. Ketika dia katakan tidak boleh seperti ini di bulan Ramadan, dia pun melakukan kemungkaran di bulan Ramadan. Itu kezaliman yang luar biasa, dimana dia harus tahu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan bahwa kata Nabi, waspadalah kalian terhadap apa? Waspadalah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, doa orang yang teraniaya, ya, meskipun dia orang kafir. Meskipun dia orang kafir, jangankan ini hanya waria, orang kafir, kata Nabi. Meskipun dia orang kafir, sungguh tidak ada penghalang di antara dia dan doanya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita. Hati-hati dengan kezaliman yang dilakukan, dan hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Waria yang Anda berikan sodako sampah itu sudah jelas dia terzalimi oleh perilaku Anda. Karena seperti itu, oleh perilaku mereka yang ada di video itu. Jadi siap-siap saja, doa orang yang terzalimi itu akan didengar oleh Allah. Jangankan dia hanya waria, orang kafir pun Allah dengar doanya ketika dia terzalimi. Maka hati-hati kita, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Dan az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Hati-hati kita. Bukan perkara saya membela warianya. Tentu itu penyimpangan. Masalah mereka waria tentu itu penyimpangan dalam agama. Agama melarang itu. Tapi bukan cara seperti itu untuk merubah mereka. Bukan dengan cara menzolimi mereka. Allah tidak mengajarkan cara untuk menzolimi umat lainnya. Allah tidak mengajarkan dakwah Islam itu menzolimi seseorang, tidak. Bahkan sekelas Raja Fir'aun, sekelas Fir'aun saja, ketika dia melakukan zaliman yang sangat besar, dia mengaku Tuhan, Allah meminta Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun, bukan untuk menzolimi Fir'aun, bukan untuk memerangi Fir'aun, tapi apa kata Allah? Datanglah kalian berdua ke hadapan Fir'aun, lalu bicaralah dengan kata-kata yang lemah dan lembut, dengan harapan niscaya ia sadar dan ia takut dengan apa yang telah engkau bawa, dengan apa yang telah engkau ucapkan. Tidak ada kezaliman. Allah tidak menyuruh Musa dan Harun untuk menzalimi Fir'aun, ya. Kalau kita katakan itu penyimpangan, betul, itu penyimpangan dalam agama, ya. Di mana kaum Nabi Lut bahkan dimusnahkan oleh Allah, ya. Kaum LGBT itu dimusnahkan oleh Allah. Tapi siapa yang musnahkan? Allah yang musnahkan. Bukan Anda yang puasanya masih bolong-bolong, yang sholatnya mungkin masih seperti balap motor, yang mendengar azan masih leha-leha. Itu Allah yang membinasakan mereka. Kita manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Terus bagaimana dengan hal itu? Kita boleh mengingatkan mereka dengan cara dakwahi mereka. Ingin mereka berubah, dakwahi mereka, dan bukan dengan zalimi. Anda datang dengan baik-baik, katakan ini dalilnya, ini perintah Al-Qur'annya, ini hadisnya, ajak mereka taubat, ya. Dakwahi dengan baik. Itu cara Islam. Ketika dia tersentuh hatinya, Anda dapat pahala. Mereka taubat dengan apa yang Anda dakwahi kepada mereka, sampai mereka mati Anda panen pahala, karena mereka taubat karena dakwah dari Anda. Seperti itu. Jadi bukan mengolok-olok, bukan mencaci, bukan menzalimi, bukan bikin prank yang seperti itu. Dan ini kalau saya lihat ya, prank-prank seperti itu terkadang wallahu alam ya, saya tidak menjudge atau tidak memaksa, melarang untuk membuat prank. Ya silahkan kalau Anda bahagia dengan itu,
tapi ada batas-batas mungkin ya yang bisa ditaati agar tidak berlebihan. Tapi kalau saran saya sendiri, jauhi, tidak usah buat prank lah. Tapi bukan melarang, kalaupun Anda mau bikin, ikut di batasan aturannya agar tidak salah, tidak menyalahi hukum, tidak menyalahi agama. Seharusnya kan seperti itu. Dan untuk kita sebagai orang yang sudah melihat itu dan videonya tersebar, pesan saya, sebaiknya kita tidak usah ikut-ikutan berkomentar dalam artian di sini mencaci ya, menghina orang yang melakukan hal itu. Karena kalau kita menghina mereka, karena saya lihat banyak tuh cacian yang mengalir kepada orang yang membuat video itu, dikatakan dia beginilah, begitulah, begini. Subhanallah, Anda mencaci itu suatu hal yang salah juga. Anda menghina dia, Anda juga salah ya. Dimana mencaci seseorang itu adalah perbuatan yang tercela, dimana Allah pun membenci perbuatan itu, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Mencaci orang, menghina orang. Ketika orang itu salah, apakah Rasul menganjurkan caci dia, hina dia? Bukan. Ketika orang itu salah, tegur dengan baik, doakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah dan tidak mengulangi hal tersebut, bertaubat, selesai. Berkomentar boleh, silahkan, ahlan wa sahlan, silahkan, tafadhol. Mau komentar apa? Yang penting dalam sisi positif yang baik, tidak menghina, tidak mencaci. Subhanallah, manusia yang melakukan hal itu, dia mempunyai orang tua. Dia mempunyai orang tua. Sebagaimana orang tua pada umumnya, orang tua akan menangis, orang tua akan sakit hati ketika anaknya dihina seperti itu. Apakah Anda tidak membayangkan kita sebagai manusia, namanya kita manusia biasa, pernah melakukan salah, jika kita di posisi dia yang melakukan salah, dan kita punya orang tua, ketika kita dihina orang tua kita menangis, atau kita sebagai orang tua ya melihat anak kita dicaci oleh orang lain, dihina oleh orang lain, bagaimana respon kita sebagai orang tua? Tentu kita harus pikirkan sampai situ, karena dengan cacian dari mulut kita yang keluar itu, bisa jadi kita atau Anda yang menzalimi dia. Dan ingat, ketika orang tua itu merasa dia dizalimi, ketika tidak sengaja dalam hatinya berdoa ini, berdoa itu, waspadalah, hati-hati. Termasuk dalam hadis Nabi tadi kan, dikatakan, kata Nabi, hati-hati, hendaklah kalian waspada terhadap doa orang yang terzalimi. Waspada. Jangankan dia orang Islam yang jahat, orang Islam yang fasik, orang kafir pun tidak ada penghalang di antara dia dan doanya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus perhatikan itu. Adab kita juga. Sudahlah. Ya. Kita apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan puasa, kita tahan ya. Kita tahan hawa nafsu kita untuk berbuat hal-hal yang mungkar ya. Kita tahan nih jari-jari kita, tangan-tangan kita untuk mengetik komentar-komentar yang tidak pantas, untuk hanya sekedar memberi nasihat di kolom komentar. Tafadhol, silahkan. Selama itu positif tidak dilarang. Tapi kalau sudah menghina, mencaci sampai tersinggung keluarganya, biar bagaimanapun kesalahan apapun yang mereka buat, mereka punya keluarga. Ada ayah, ada ibu, terutama ibu yang melahirkan dia. Bagaimana perasaan seorang ibu ketika anaknya dihina seperti itu? Seburuk-buruk anak, seorang ibu pasti menyayangi sebagai seorang anaknya, tidak membedakan. Allahu a'lam. Mungkin itu ya. Dan untuk pelajaran dari kita, mungkin kita sebagai seorang muslim harus bijak menggunakan sosial media. Jangan terpengaruh dengan tren-tren, misalkan prank ini, prank itu, ayo kita bikin prank ini. Kita lihat itu melanggar norma atau tidak, melanggar agama, melanggar hukum enggak. Kalau sampai itu bertabrakan dengan semua itu, bahaya ya. Bukan cuma urusan dengan hukum, tapi berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.